Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala UPBJJ UT Malang, Direktur UT Malang Dr. Lili Sulistiawati MSI, berharap tahun depan bisa mengadakan UPI secara luring. Kebahagiaan yang diraih bukan milik wisudawan pribadi, tetapi juga milik keluarga besar Universitas Terbuka Malang. Di masa pandemi diharapkan wisudawan dan wisudawati dapat melesat tinggi untuk membanggakan bangsa serta negara. Perbaikan demi perbaikan layanan Universitas Terbuka akan diupayakan demi mencerdaskan mahasiswa UT. Sebanyak 2.144 wisudawan dari 4 fakultas dan pasca sarjana, serta berbagai macam prodi hari ini melakukan upacara penyerahan ijazah periode 2. Selaku Direktur UT Malang, atas nama pribadi maupun atas nama institusi, mengucapkan kepada lulusan tahun 2021 dari UT Malang ini dan S1 maupun S2, yang hadir S2 hari ini ada 3 yang dari Ngunut dan Batu. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini dan keberhasilan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan kuliah di Universitas Terbuka yang sama-sama kita banggakan, dan sebagai wujud doa dan kerja keras saudara dalam menyelesaikan tahap demi tahap untuk menyongsong hari-hari keberhasilan Anda. Jadi rasa bersyukur ini yang kita sama-sama bisa menikmati pada hari ini, dan kita mencoba dalam waktu yang tidak banyak atau jumlah yang tidak banyak, sehingga semoga tahun depan Bapak Ibu atau seluruh wisudawan yang ada di UT Malang bisa luring secara keseluruhan. Amin. Kebahagiaan yang Anda raih hari ini bukan hanya milik Anda sekeluarga, namun sejatinya kesuksesan dan kebahagiaan itu juga merupakan milik kami semua sebagai institusi yang telah mentransformasikan Bapak Ibu Saudara menjadi insan terdidik dan menyandang gelar pasca sarjana atau Master of Education dan sarjana. Semoga apa yang Anda telah peroleh dalam melecut semangat yang luar biasa ini di masa pandemi ini, Anda dapat meraih peluang dan mengatasnamakan seluruh bangsa Indonesia agar berguna bagi bangsa Indonesia. Sambutan Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Insinyur Adi Winata MSI mengingatkan di masa pandemi seperti ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Diharapkan penyelenggaraan UPI ini tidak mengurangi makna dan kebahagiaan semuanya. Upacara penyerahan ijazah ini merupakan wujud kesuksesan dalam mengatasi rintangan kuliah secara jarak jauh. Gelar yang diperoleh hari ini adalah perjuangan yang tidak mudah dengan segenap kemampuan tanpa kenal lelah. Dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan upacara penyerahan ijazah periode 2 tahun 2021 di UT Malang. Suasana upacara penyerahan ijazah di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di UPBJJ UT Malang pada periode ini masih dilaksanakan secara virtual atau dalam jaringan. Di era adaptasi kebiasaan baru ini, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Semoga penyelenggaraan upacara penyerahan ijazah di UT Malang secara virtual ini tidak mengurangi makna dan kebahagiaan kita semua. Selanjutnya, saya selaku Wakil Rektor Universitas Terbuka atas nama pribadi maupun institusi mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan menyelesaikan studi di Universitas Terbuka pada jenjang strata 1 dan strata 2 pada bidang keilmuan masing-masing. UPI kali ini merupakan wujud kesuksesan Bapak Ibu dalam mengatasi rintangan kuliah yang secara jarak jauh setelah melalui perjalanan yang penuh dengan ikhtiar, ketekunan, dan daya juang yang tidak mengenal lelah
sebagai pembelajaran mandiri di universitas terbuka. Inilah momen yang paling ditunggu setelah melewati berbagai perjuangan demi mendapatkan gelar sarjana. Tidak hanya Anda, orang-orang terdekat juga akan merasakan hal yang serupa. Gelar sarjana yang telah Anda peroleh hari ini adalah perjuangan yang tidak mudah dengan segenap kemampuan tanpa kenal lelah yang telah Anda curahkan. Semoga apa yang telah Anda peroleh menjadi pelecut semangat untuk mengantarkan Anda merebut peluang, mengatasi masalah dan mengalahkan tantangan di masa yang akan datang. Kami merasakan bangga atas kesuksesan yang telah Anda raih di hari paling yang membahagiakan ini. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat menjadi berkah bagi Anda dan bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agama. Selamat wisuda, selamat datang di tantangan baru. Profesor Dr. Andes Sri Yunanto MSI PhD selaku tim ahli Ketua Dewan Pertimbangan Presiden memberikan sambutan sekaligus memaparkan terkait perkembangan SDM melalui daring. Melanjutkan reformasi pendidikan dengan peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi. Dan juga dijelaskan 4 pilar pokok HD yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Dies Natalis ke-37 dan penyerahan 2.144 ijazah kepada wisudawan, wisudawati UT ya, dari diploma 3 sampai S1 dan S2. Itu melanjutkan reformasi pendidikan. Ini perlu saya tekankan bahwa salah satu indikator penting dalam pengembangan sumber daya manusia adalah reformasi pendidikan. Dan salah satu dari reformasi pendidikan ini sudah kita rasakan dengan pelaksanaan pendidikan jarak jauh di UT ini. Nah, reformasi pendidikan terdiri dari peningkatan kualitas SDM melalui penguatan pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Kemudian pemerataan sarana prasarana pendidikan. Saya kira dengan adanya UT yang tersebar di seluruh Indonesia, ini sangat relevan dengan misi daripada reformasi pendidikan. Jadi UT yang dengan umurnya yang ke-37 sudah meluluskan 1 juta lebih dari lulusan ini, saya kira sejalan dengan misi-misi reformasi pendidikan. Tadi saya mendengar sebentar sambutan yang disampaikan oleh Pak Wapres Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin ya, yang mengapresiasi dan mendukung keberlanjutan daripada UT ini, karena memang UT ini merupakan komponen yang penting di dalam reformasi pendidikan, utamanya di dalam pemerataan kesempatan pendidikan ya. Dan rekan-rekan wisudawan dan wisudawati hari ini yang jumlahnya 2.144 ini adalah sekian dari alumni yang sudah merasakan pemerataan itu. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan mismatch, jadi ketidaksinkronan pendidikan. Nah, jadi ini harus diselesaikan. Artinya adalah bahwa pengembangan pendidikan di Indonesia itu harus match dengan semangat ekonomi dan pembukaan lapangan kerja atau employment ya. Misalnya dengan penguatan pendidikan vokasi, misalnya pengembangan riset terapan, inovasi yang tergabung dengan industri dan masyarakat, dan juga program magang dan teaching industry. Juga yang terakhir adalah yang sekarang sedang digalakkan adalah tentang konsep merdeka belajar ya, yang ini memberikan satu kebebasan kepada anak didik termasuk mahasiswa untuk belajar sesuai dengan minat dan keinginannya dan juga rancangan karirnya itu.